Respon keras ditunjukkan PDI Perjuangan usai debat keempat Pilpres 2024, di mana Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara terkait Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang enggan menjawab pertanyaan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hasto menilai jika pertanyaan yang diajukan Gibran seperti teka-teki silang. Debat itu bukan seperti mengisi TTS. Menurut Hasto, pertanyaan yang diajukan seharusnya sesuai dengan komitmen terhadap rakyat. Sebab debat bukan merupakan kuis untuk teka-teki silang. Ya, ini kan kita bukan berbicara tentang tebak-tebakan. Ini kita berbicara tentang policy. Maka, kata Hasto, hal tersebut dapat menunjukkan kedewasaan seseorang. Hasto mengatakan Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat seperti ayahnya, yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasto menilai Gibran terpengaruh oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang emosian. Dia menduga bahwa sifat emosional Prabowo menular ke Gibran. Ya, yang pertama saya agak kaget dengan perubahan karakter dari Mas Gibran, sehingga sangat berbeda jauh dengan Pak Jokowi. Bahkan pengaruh-pengaruh dari Pak Prabowo yang cenderung emosi itu ternyata mempengaruhi Mas Gibran, sehingga terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia 40 itu ternyata suatu hal yang sangat penting, karena di situ menentukan kedewasaan emosi seseorang. Misalnya Mas Gibran membawa persoalan dengan Tom Lembong, kemudian sepertinya vested of interest dengan pengusaha nikel itu begitu besarnya, sehingga apa yang sebenarnya di luar debat dibawa ke dalam persoalan debat. Ini yang seharusnya tidak boleh, karena debat itu menampilkan suatu komitmen, gagasan, dan panggung rakyat terhadap masa depan, terhadap berbagai hal untuk menyelesaikan masalah rakyat. Contohnya ketika kita melihat illegal login, illegal mining, yang ucapan Mas Gibran tadi kan ya iupnya dicabut, padahal ini kan namanya ilegal kan tanpa iup. Nah, hal seperti inilah yang sangat kami sayangkan. Tetapi ketika berbicara tentang desa, ada kesesuaian antara apa yang digagas Pak Mahfud dengan Caimin. Ketika berbicara tentang bagaimana redistribusi aset tanah-tanah negara untuk rakyat, di situ menunjukkan komitmen dari Prof. Mahfud MD terhadap Wong Cilik. Ya, itu suatu hal yang sebenarnya tidak perlu, maka ini pengaruh Pak Prabowo yang emosional ternyata masuk di dalam diri Mas Gibran. Cuman beda pengekspresiannya atau gimana? Ya, seharusnya tidak perlu, dan inilah yang menyebabkan dari monitoring data kami sentimen negatif dari Mas Gibran itu paling besar. Ya, ini kan kita bukan berbicara tentang tebak-tebakan. Ini kita berbicara tentang policy. Misalnya green inflation. Yang terpenting bagi Prof. Mahfud adalah apa manfaat kebijakan bagi Wong Cilik, dan bagaimana hal yang positif dari Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kemudian juga bagaimana berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Buat apa berbicara green inflation misalnya, tetapi ketika kita melihat bahwa hilirisasi ternyata hanya memberikan suatu keuntungan bagi pengusaha, sementara rakyatnya tidak mendapatkan suatu manfaat, bahkan menciptakan pencemaran yang membuat bayi-bayi berada dalam kandungan, kemudian tercemar merkuri. Ini yang harus dilihat. Lalu apakah penampilan Pak Mahfud malam ini dengan sisa debat terakhir nanti, bagaimana strateginya agar bisa meningkatkan elektabilitas? Kalau kita lihat dari hasil survei, posisi Ganjar Mahfud masih di urutan ketiga. Jadi Prof. Mahfud kan berbicara dengan pengalamannya yang luas, dengan etika, moral, dan komitmennya terhadap Wong Cilik. Mengelola negara memang tidak mudah. Debat itu bukan serang menyerang, debat itu bukan seperti mengisi TTS. Tapi debat itu membangun suatu komitmen. Ini panggung komitmen
terhadap rakyat. Sehingga yang kami bicarakan adalah bukan pada surveinya, tetapi pada komitmen pemimpin. Buat apa survei tinggi tetapi tidak punya etika? Sampai tadi Mas Gibran harus mencari-cari, sepertinya ada jawabannya, itu kan suatu yang tidak etis. Kemudian membawa sekali lagi persoalan dengan Tom Limbong di dalam forum debat yang seharusnya menunjukkan kualitas kedewasaan seorang pemimpin. Ini akan sangat berpengaruh, dan bagi kami menjadi pemimpin itu satunya kata dan perbuatan. Hal senada diungkap politikus PDIP Arya Bima. Dia menyebut jika seharusnya pemimpin berusia di atas 40 tahun agar lebih dewasa dan matang. Di sisi lain, Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno menyebut, Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Mahfud MD masih kelihatan canggung ketika diserang Gibran Rakabuming Raka. Menurut Adi, baik Caimin dan Mahfud tak menggunakan bahasa yang frontal ketika menyerang Gibran. Bahasa yang digunakan masih tergolong halus. Adi pun yakin gimmick Gibran akan menjadi topik utama dalam berbagai pemberitaan.